Saudara sekalian, dengan keizinnya Tuhan saya mengalami kelumpuhan. Setelah melahirkan anak yang keempat, saya berumur 27 tahun. Sesudah 2 hari di rumah, tiba-tiba saja saya terjatuh, saya sudah di bawah, sudah di lantai. Dan saya mengalami kelumpuhan, saudara sekalian. 3,5 tahun saya sakit, saudara sekalian. Ya, kaki lumpuh, tapi karena masih muda dengan fisioterapi, dengan pengobatan, ya saya bisa jalan, tetapi kakinya yang kiri itu bengkak, tidak kempes-kempes ya saudara sekalian, begitu. Jadi saya sakit, bolak-balik masuk rumah sakit 3,5 tahun, saudara. Nah, anak saya yang pertama itu masuk TK, ya. Pak Pariaji yang mendaftarkan sekolah ya rumah kami di Kebayoran di Jalan Dharma Wangsa. Jadi serayon dengan sekolah di situ ada di Jalan Barito ada sekolah Tarakanita, itu rayon ya. Kalau dulu sekolah itu kan mesti rayon ya saudara sekalian, wilayah ya artinya ya, sewilayah gitu. Nah, ternyata biarpun itu gereja sekolah Katolik, tetapi menerima dari agama lain sepertiganya ya saudara sekalian. Nah, Pak Pariaji didaftarkan di situ dan diterima putri saya. Ibu mana yang tidak ingin mengantarkan anaknya sekolah? Dalam saya sakit-sakit saudara sekalian dengan memakai oksigen, saya kepingin ngantar anak sekolah, jadi saya antar ya saudara sekalian. Dia mulai sekolah jam 9 pagi saudara. Dan kemudian waktu turunin anak sekolah ya dengan suster, dan saya kembali dengan supir mau ke rumah ya saudara, dan kemudian melewati satu gereja ya di daerah Barito tersebut. Dan waktu melewati entah bagaimana saya tidak tahu, saya katakan kepada supir saya, Udin masuk ke situ, saya katakan. Saya takut itu gereja, tapi sudah kelewatan, kemudian dia mutar ya. Soalnya saya ingin bilang sama supir saya, nggak jadi deh gitu, nggak bisa saudara sekalian ya, nggak keluar dari mulut saya. Sudah sampai di lobinya saudara sekalian, gereja itu terbuka jam 9 pagi, itu masih terbuka, belum ditutup ya, belum dikunci. Nah akhirnya saya turun dengan takut juga ya, ngapain saya ke gereja. Dan kemudian saya masuk ditemani supir saya, dan saya duduk saudara sekalian ya di paling belakang kursi itu. Gereja itu kosong, saya lihat gedung gereja. Saudara, badan saya ini sakit ya, kepala sakit, pusing, telinga berdenging. Kalau ada dengar suara klakson atau apa, nging gitu rasanya, kayak gitu di dalam ini saya, di dalam kepala saya saudara sekalian. Perut saya cekot-cekot, kaki saya sakit ya, saya sakit, usus saya bengkak ya saudara sekalian, kuman usus masuk ke ginjal, jantung saya sakit ya. Jadi saya badannya tuh nggak enak ya, sakit semua saudara sekalian. Nah waktu saya di dalam gereja, waktu saya lihat, oh ini ya gedung gereja gitu, saya lihat tanpa saya sadari saudara sekalian, yang mana cokot-cokot yang ada di dalam badan saya, rasa sakit di dalam badan saya itu hilang saudara sekalian, hilang sama sekali saudara sekalian. Siapa orang yang tidak mau sembuh, siapa orang yang tidak mau sehat saudara, itulah saudara. Tapi ya saya berpikir, ya saya punya kepercayaan kan saudara, yang mana mengatakan bahwa Yesus atau bilang itu adalah mujizatnya menyembuhkan orang sakit. Jadi ya saya pikir itu, tetapi ini kan Kristen ya gitu, yang mana ini Tuhannya manusia ya. Saya pikir kok manusia Tuhan gitu. Jadi saya dalam hati kan berkecamuk demikian ya saudara. Tetapi ya itulah, hanya saya pulang ya kembali seperti biasa. Tetapi saya seperti ada memiliki harapan. Saya ingin kembali lagi ke gereja saudara sekalian. Pagi-pagi ya, anak sekolah sudah terbangun, dan kemudian saya menunggu untuk mengantarkan anak sekolah ya. Sesudah anak saya turun, kembali saya lagi ke gereja ya saudara sekalian, yang jam 9 itu. Saya duduk lagi di situ, saya rasa damai gitu ya, saya duduk gitu. Nah akhirnya gereja itu mau ditutup.
Kosternya tanya, koster ya artinya orang yang jaga gitu, koster tanya, ini mau ditutup ibu gitu. Nah terus kayak gitu ya udah kita pulang. Nah hari ketiga saya datang lagi, saudara sekalian. Akhirnya kosternya datang lagi, saya duduk lama juga gitu ya. Hanya kosternya datang bukan lagi sendiri ya untuk tutup gereja, tetapi datang dengan pastornya, saudara sekalian. Ya, orang Jerman ya, orang Belanda. Terus dia tanya, ibu siapa sih? Tanya. Saya katakan, saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Ibu pikir dulu ya, ibu dari golongan mayoritas mau jadi golongan minoritas, ibu pikir dulu ya, katanya gitu. Oh iya, saya katakan gitu. Tetapi kosternya yang selalu lihat saya datang, katakan pada saya, waktu saya udah mau ke mobil, ibu, kalau mau datang ke sini, datang jam 5.55 ya bu, ada misa katanya gitu ya. Dan kemudian ya udah. Nah saya dikasih tahu begitu, saya pengen ikut yang jam 5 pagi itu ya saudara sekalian. Akhirnya, tetapi apa yang terjadi 3 hari itu saudara sekalian, kaki saya yang bengkak ini yang sebelah kiri itu kempes loh saudara sekalian, kempes. Dan kemudian saya bisa coba pakai sepatu masuk. Selama ini saya pakai sendal ya, karena saya nggak bisa pakai sepatu, kaki saya gede sebelah yang sebelah kiri, jadi saya bisa masuk pakai sepatu. Dan saya coba juga setir mobil, bisa ya saudara sekalian gitu, jadi nggak sakit lagi kaki saya. Nah itu bagi saya itu satu ya ajaib ya saya percaya ini karena ke gereja. Tetapi bukan kesembuhannya saja yang saya sasar ya saudara sekalian, tapi saya ingin tahu kebenarannya. Saya datang ke misa pagi itu ya jam 5.55 bersama supir saya, dan saya sogok dia 25.000 zaman dulu saudara sekalian, tahun 80 ya, tahun 81 ya, 80 ya, tahun 80 saudara sekalian. Nah itu karena saya ikut katekisasi 1 tahun, jadi saya dibaptis 1 Desember 84 saudara sekalian, itu tahun 84, saya dibaptis tahun 1 Desember 85. Nah kemudian saya sembuh, saya rasa enak kaki saya, dan kemudian waktu kumpul pagi-pagi itu saudara sekalian nggak terlalu banyak orang. Nah pastornya katakan mari bangkit berdiri. Nah, terus saya gitu bangkit berdiri, saya ikut bangkit berdiri bersama supir saya, yang mana saya lalu sogok dia selama 25.000, jangan bilang siapa-siapa. Karena pertama ke Pak Paryeji jangan bilang ya, kedua ke keluarga saya, dan kemudian ke karyawan-karyawan saya, karena saya ada apotek 7, karyawannya 220 saudara sekalian ya. Nah, terus kayak gitu, pastor itu katakan, mari bangkit berdiri, marilah kita merenungkan. Apakah kita percaya Yesus itu Tuhan atau hanya asal ikut percaya saja? Wah, saya pikir mereka udah di dalam, di situ, di kekristenan, tetapi kok mereka malah digituin, apalagi saya pikir. Dan saya merasa itu untuk saya juga. Marilah kita merenungkan, apakah kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan atau hanya asal ikut percaya saja, gitu. Waduh, itu juga. Nah, itu dia, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, nah jadi berdoa, karena semua orang disuruh berdoa, merenungkan dan berdoa kemudian. Jadi saya berdoa, Tuhan, mengapa Yesus itu Tuhan? Saya berdoa demikian. Kemudian saya pulang ke rumah saudara sekalian ya, dan saya punya sekretaris ya di apotek itu seorang Kristiani. Dan akhirnya saya katakan kepada dia siangnya ya, kira-kira jam 11 siang itu, saya bilang, saya ke gereja, saya katakan demikian ya saudara. Dan dia bilang, iya, dia langsung beliin saya Alkitab saudara, dan kitab apa itu namanya yang sebulan, yang tiap ayat-ayat firman Tuhan saudara sekalian, kitab misalnya hari ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ada firman, dan ya renungan harian ya gitu, renungan harian. Nah terus kayak gitu saya dikasih renungan harian dan Alkitab. Nah kemudian dia bilang, Ibu Eti baca
Perjanjian Baru, dia bilang gitu ya. Saya dapat buku itu, saya langsung baca, saudara sekalian. Saya baca Perjanjian Baru, saya lalap, saudara sekalian. Dalam sehari saya baca, saudara, dalam sampai malam. Saya jatuh cinta kepada kata-kata Tuhan Yesus, dan saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesusnya. Meskipun saya belum bisa bilang Tuhan ya, tapi saya peluk Alkitab itu, saya katakan Yesus, ya masih kasar, masih belum ngerti ya. Dia bilang, Yesus, saya belum mengenal kamu, tetapi saya sudah menjalankan kata-kata kamu. Karena membaca kata-kata Tuhan Yesus itu betul-betul masuk di hati, dan itulah kehidupan. Dan memang kita hidup harus seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti apabila seseorang minta kepadamu, maka berilah sekali juga dengan jubahmu, seperti itu. Apabila engkau ditampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Artinya kita itu mengasihi, mengalah ya. Kita ya mengasihilah, lebih kepada kasih ya saudara sekalian. Kasih, kita banyak memberi, atau ya kita artinya dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu. Jadi saya jatuh cinta luar biasa kepada Tuhan Yesus. Aduh, saya senang dengan kata-katanya Tuhan Yesus. Nah, kemudian akhirnya saya baca Alkitab Yesus tuh ulang-ulang, saudara sekalian. Juga renungan harian tadi saya baca tiap hari, satu hari saya baca. Nah, akhirnya saya mencari kebenarannya. Saya dengan sekretaris dari kantor saya itu, dibawalah saya ke satu pemahaman Alkitab ya saudara sekalian, di Pejaten ya saudara. Dengan kemudian saya di situ ada 40 ibu-ibu. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan saya saudara sekalian. Mengapa Yesus itu Tuhan? Mengapa Kristen itu Tuhannya manusia ya saudara? Itu menjadi pertanyaan saya. Nah, kemudian saya coba bilang, Tuhan saya bisa. Misalnya, Tuhan saya gini-gini, saya coba-coba doa Kristen seperti Kristen bilang, Tuhan saya begini-begini bisa, atau Yesus saya gini-gini saya bisa. Tapi kalau saya gabung Tuhan Yesus, hati saya nggak terima saudara sekalian, blak-blak rasanya di hati, kayak nggak terima bahwa manusia itu Tuhan saudara sekalian ya, blak-blak rasanya gitu, nggak terima. Nah, saya belum bisa bilang Tuhan Yesus. Nah, kemudian sama sekretaris saya dibawa untuk PA ya di Pejaten. Di situ ada 40 ibu-ibu, dan waktu firman Tuhan ditaburkan, saya dengan sendirinya mengerti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Waduh, badan saya panas saudara sekalian. Ada di Alkitab, dan saya mengerti semengerti-mengertinya. Saya menangis, ya badan saya panas, saya keluar air mata, saya nangis saudara sekalian. Waduh, saya nangis, betul-betul saya nangis saudara sekalian ya. Terus kayak gitu, udah terakhirnya itu ada doa syafaat tiga ibu dengan salah satu penginjil. Di situ ada 16 penginjil. Jadi kemudian ibu-ibunya itu dibagi-bagi 3 orang dan 1 penginjil. Nah, ibu yang satu disuruh berdoa untuk negara Indonesia ini. Nah, ibu yang satu ini disuruh berdoa untuk pejabat-pejabat pemerintahannya, artinya pejabat pemerintahan. Dan saya disuruh berdoa untuk penginjilan ini sampai di pelosok-pelosok di Indonesia ini, gitu saudara sekalian. Saya suruh berdoa ya, saya kan belum pernah berdoa secara Kristen ya saudara sekalian, saya bingung. Tapi saya diam aja, saya nggak bilang. Ya, kalau saya bukan Kristen, saya nggak bilang. Akhirnya ibu yang satu itu berdoa. Waduh, saya pikir kalau disuruh berdoa seperti ibu ini, saya nggak bisa. Waduh, gimana? Saya berharap ibu yang kedua ini berdoanya pendek-pendek dan salah-salah. Jadi saya pikir saya ada temennya gitu ya saudara sekalian. Karena saya pikir saya nggak akan bisa berdoa ya. Terus kemudian berdoa secara Kristen maksud saya gitu. Dan tibalah kepada saya. Ya, saya buka mata mau colek. Mereka tutup mata, tiga-tiganya, penginjil dan 2 ibu ini tutup mata. Saya mau colek. Nggak sopan mereka tutup mata. Juga nggak kenal ya saudara sekalian. Maksud saya mau bilang bahwa saya bukan orang Kristen. Maksud saya mau bilang begitu. Tapi mereka tetap nunggu saya. Saya pikir nggak mungkin deh kalau saya nggak doa-doa pasti buka mata kan mereka. Saya diem gitu. Saya buka mata ngeliatin mereka.
betul-betul mereka tutup mata nunggu saya berdoa. Akhirnya saya kedesak, badan saya dingin, saya kedesak, saudara sekalian, saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya tidak bisa berdoa bagus seperti ibu-ibu ini karena saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Akhirnya yang terjadi, saudara sekalian, 3 orang ini penginjil ini pegang kepala saya, ibu yang satu pegang bahu saya, yang satu pegang bahu saya. Mereka berdoa tumpang tangan kepada saya, mereka katakan, Tuhan Yesus jamah ibu ini, Tuhan Yesus jadikan ibu ini anakmu. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Ada yang keluar dari belakang leher saya, ada yang keluar blap gitu, sehingga saya menjerit, saudara sekalian, ada yang keluar gitu. Saya menjerit, saya merosot ke bawah sehingga saya jadi berlutut dari kursi, ya saudara. Dan di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya minta untuk Mas Pariaji hidup di dalam Engkau. Tuhan Yesus, disitulah saya bisa bilang Tuhan Yesus, saudara sekalian, waktu ada yang keluar dari leher saya, saudara sekalian. Tuhan Yesus, saya minta Mas Pariaji hidup di dalam Engkau, dan saya minta keempat anak-anak saya, Andira, Aristo, Argo, Arseto, hidup di dalam Engkau. Dan kemudian akhirnya mereka, jadi karena saya teriak, ya, nangis, jadi ibu-ibu yang 40 orang itu yang sedang dalam doa syafaat dibagi-bagi itu jadi buyar, saudara sekalian. Mereka semua pada ke saya, dan mereka semua mendoakan saya, mereka menyalami saya, saudara sekalian. Dan saya dituntun juga untuk menerima Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara sekalian. Dan disitulah saya bersyukur, ya, saya bisa bilang Tuhan Yesus. Nah, di situ akhirnya saya mendaftarkan